ketemu nggak pernah salaman, sapa-sapa enggak ya kan? Ini dikasih duduk satu meja. Tapi sisi baiknya ya begitulah, demi bangsa semua harus bersatu. Karena ngikut-ngikut pengamanan yang sifatnya itu rakyat bisa ketemu langsung, ditusuk. Oke, selamat berjumpa kembali para pemirsa, semua akan lucu pada waktunya. Sudah lama kita tidak manggung ini karena sibuk konser. Semoga Anda semua selalu sehat dan jangan lupa bahagia. Nah, sebelumnya kita ini dulu Bang Arif, ucapkan selamat atas terselenggaranya konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Ya, ini luar biasa ini. Kita lihat sisi-sisi lucu-lucunya dulu ini. Ya. Pertama, tokoh-tokoh nasional. Nah, ini posisinya kita bahas dulu lah, ya kan? Ya, tokoh-tokoh nasional G20 dulu. itu merupakan gabungan 20 negara, ya kan? Yang tergabung, yang bekerja sama untuk kepentingan sosial, politik, ekonomi, kan? Nah, cuman nggak datang tiga nggak datang ya? Nggak datang. Meksiko, Rusia dan Ukraina. Bukan. Ukraina datang berarti ya? Enggak, dia bukan masuk. Oh, bukan masuk, nggak masuk ya? Satunya apa? Lupa saya. Brasil atau apa itu nggak tahu lah. Tapi yang jelas Meksiko ya. Yang jelas itu Rusia juga nggak mau datang karena dia nggak males ketemu Biden kali. Baru ketemu kameramennya aja udah ketar-ketir, ini ketemu presidennya. Nanti kita bahas itu. Ini kita bahas tokoh nasional dulu yang datang. Mulai dari wapres-wapresnya yang terdahulu datang, termasuk Hamzahas, Pak Tri Sutresno datang di gala dinner, acara puncaknya, ya kan? Gala dinner. Ini yang unik, bertemunya dua mantan tokoh presiden. Ya. Megawati dan SBY bertemu dalam satu meja. Iya. Sejak 2004 itu nggak pernah ketemu. Bagaimana itu ya? Yang punya ide konyol itu juga siapa gitu ya? Ini kayaknya sengaja dipertemukan ini. Ketemu nggak pernah salaman, sapa-sapa enggak ya kan? Ini dikasih duduk satu meja, ya kan? Datangnya 2 jam sebelum acara lagi. Wah, lama ngobrolnya. Mereka ngobrol atau enggak ya kira-kira? Ya, pastinya ngobrol. Basa-basi lah. Masa nggak ngobrol? Itu perasaannya gimana itu ya? Iya itu. Kalau Mas Bodi itu gimana kira-kira? Ya kangen dong, Bang. Oh, kangen. Kalau nggak lama nggak ketemu ya mungkin ya berpelukan hangat, gimana ngobrol kabarnya sehat gitu kan. Tapi sisi baiknya itu biar apa ya? Yang bermusuh-musuhan tuh biar satu aja lah, ngapain juga musuhan ya kan? Iya, biar itu bersatu semua lah. Mungkin idenya dari yang ngundang begitu ya kan? Iya. Tapi nggak tahu kenyataannya. Dalam hatinya siapa tahu kan gitu ya. Nah itulah. Mudah-mudahan aja lah ya yang lagi berantem ya kan, yang lagi berselisih paham gitu ya kan? Iya. Udah diakhiri aja ya kan? Tapi enggak ada berita-berita mau koalisi, enggak ada. Cuman sekedar bertemu, menyukseskan G20 gitu aja. Itu sih. Dan itu ramai diperbincangkan itu Bang Arif. Tapi sisi baiknya ya begitulah, demi bangsa semua harus bersatu. Itu harus semua netizen harus tahu. Berbeda boleh, demi bangsa harus bersatu. Ini contoh yang baik, ya kan? Ya itu memang tujuannya dari yang mengadakan ini kan. Nggak tahu yang diundang nggak tahu ya perasaannya. Kalau seandainya itu kita tahu ungkapan hatinya masing-masing, kita bisa ungkapkan di sini. Tapi hanya waktu lah ya kan. Semua kan akan lucu pada waktunya. Itu. Tapi beliau-beliaunya 2 jam sebelum acara udah datang. Luar biasa. Harusnya itu diabadikan ya kan? Diabadikan. Biar lucu.
Karena sejak 2004 loh sampai 2022 ya, ibarat pasangan kekasih itu kangennya udah luar biasa. Iya. Ada. Itu ya. Lanjut nih serba-serbinya apa aja nih G20 ini ya kan? Yang kabarnya menghabiskan 674 miliar. Yang katanya bisa menghasilkan PDB 10 kali lipatnya. Katanya ya kan, tapi ya kan nggak tahu. Diyakini ya. Nggak tahu juga ya kan. Yang jelas luar biasa Indonesia jadi presiden dari G20. Itu satu penghargaan dan penghormatan buat Indonesia. Itu. Terus Kemudian ini kita berbicara ring 1 ini, Bang Arif. Kalau zaman dulu itu kita mau ketemu presiden itu susahnya minta ampun ini. Iya. Kemarin ada yang ibu-ibu itu yang menerobos iya, sampai mobil presiden. Ini cuman mungkin hanya ada di Indonesia gitu. Karena sebenarnya nggak tahu itu apakah karena ya memang saking cintanya sama presiden. Ya. Atau juga posisinya begini, kelengan-kelengan seperti ini sebenarnya juga nggak boleh. Boleh, ya betul. Karena itu tetap aja adalah itu marwah sebagai sebuah bangsa, simbol negara. Kalau sampai iya kemarin hanya karena cinta sama presidennya terus berpelukan, minta peluk, minta cium, minta salaman, minta foto ya kan? Kalau itu teroris selesai itu presiden, wah habis itu. Habis Pak presiden kita ini, wah bahaya. Bahaya bisa kecolongan juga. Kecolongan. Ya, sampai benar-benar nyentuh presiden itu. Benar-benar tersentuh presiden itu. Karena posisi kacanya terbuka. Ya. Jadi itu juga bahan evaluasi juga mungkin ya. Lain kali ya kondisinya kalau memang apa ya, karena itu juga simbol negara. Betul. Nggak boleh hal-hal seperti itu gitu. Terjadi ya. Tapi ya lucu ya kan. Ya. Hanya ada di Indonesia. Ya, presiden bisa dalam koridor pengamanan kondisi begitu, kecuali kalau memang sengaja menghadapi rakyatnya itu ya, beda lagi ya kan. Tapi ini dalam kawalan tapi bisa kecolongan. Hanya ada di Indonesia itu. Indonesia. Dan sampai kerepotan itu ya. Kalau berpegangan mungkin pegang Pak Jokowi ditarik-tarik ya. Lihat videonya itu seperti itu. Tapi ya mungkin kalau semua persepsinya ya karena kondisinya cintanya terhadap presiden. Ya. Dan di negara Indonesia mungkin nggak ada yang kondisinya hal-hal negatif terjadi ya. Tapi juga seperti itu. Tapi jangan sampai, sebenarnya jangan sampai karena apa? Bisa aja kejadian kayak Wiranto dulu itu karena ngikut-ngikut pengamanan yang sifatnya itu rakyat bisa ketemu langsung ditusuk. Ya, kan? Jadi sebenarnya nggak boleh seperti itu. Tapi ya sudahlah. Tapi nyatanya nyatanya kita lihat positif. Ya, ya mudah-mudahan ini tidak terjadi nih yang negatif, yang kita lihat yang positif aja lah. Ya kan memang benar-benar karena cinta sama presiden. Ya. Sangat dekat sama rakyatnya. Ya mudah-mudahan selalu seperti itu. Ya. Siapapun presidennya. Ya. Nah, itulah. Tadi kita sudah bahas tokoh nasional, ini ada kecolongan dari Pas Pampres. Ini semua terjadi di G20 di Bali. Dan itu kemacetannya luar biasa pas itu ya. Kemacet mana-mana itu. Sampai Bandara Ngurah Rai itu kayak pangkalan militer. Semua alutsista ya, alutsista di situ semua. Karena itu kehormatan bangsa. Ya. Kalau Anda terjadi sampai sesuatu terjadi, catat negatifnya di tinta sejarah. Iya betul. Karena ini 20 negara yang datang ya. Ngomongin bandara jadi saya ingat ini Bang Arif, kemarin itu ada berita. Pesawatnya Indonesia, pesawat kepresidenannya paling mungil ketika dibariskan. Kemarin itu berjajar sama dari Cina. Iya, Amerika. Air Force One itu, Air Force One gede banget. Iya, gede. Kalau saya lihat pesawat kepresidenan kita itu udah gede, ternyata masih ada yang lebih gede lah. Kecil loh pesawatnya presiden Indonesia. Iya. Pesawat kecil itu. Oke, kita lanjut halusinasi Joe Biden. Nah, Joe Biden ini seperti tadi kita awal sudah singgung. Presiden Rusia nggak datang, ya kan?
Ya, Joe Biden ini justru udah ketar-ketir lihat kamerawannya yang orang dari Rusia. Iya, kameramennya gede. itu kan. Sampai dia bilang ini, kameramennya mirip senapan katanya. Jadi ketahuan dia terlalu halusinasi dengan perang dengan Rusia Iya, betul. sehingga masa tangan di halusinasi Iya, jadi pistol. Gimana senapan. itu? Senapan. Itu baru ada kamerawan. aja ya kan. Tapi itulah serba-serbinya ya kan. Iya. Serba-serbi kelucuan dari G20 ya. Mungkin dia tuh ini setiap hari bagaimana ngalahkan Rusia, sehingga di mata dan pikirannya semua tampaknya seperti apa, senapan yang mengarah ke dia. Padahal itu hanya tangan dengan bicep yang itu mungkin sering gym kali ya. Atau kameranya berat jadi Kameranya berat jadi besar ya kan. Cuman yang lucu ya halusinasi ya. Presiden besar halusinasi masalah kejauhan. begitu. Kejauhan. Orang sudah pengamanannya sudah tingkat tinggi ya kan. Mana ada kondisi bawa-bawa pistol. Bedil katanya. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Tapi itulah yang namanya kita ambil dari sisi-sisi yang lucunya. Ya kan? Memang luar biasa itu. Luar biasa. Mudah-mudahan ya ini jadi tonggak awal bangkitnya Indonesia. Bangkit Indonesia. Karena sebuah kepala negara mengapresiasi Iya. G20 ini, gelaran ini luar biasa. Mudah-mudahan benar-benar efeknya itu 10 kali lipat modal tadi ya kan. Mudah-mudahan betul. sehingga kita semakin sejahtera ya kan. Dan juga bahkan Menteri Ekonomi punya keyakinan bahwa nanti UMKM ini akan semakin banyak investor yang asing dari anggota G20 ini yang masuk ke Indonesia. Mudah-mudahan. Ya, Kan? itu Kita yang harapan terbaik, kita yang bersama. terbaik kita doakan. Namanya cinta negara. Meskipun kita tidak sepaham dengan pemimpinnya misalkan, kita patut apresiasi, ya kan? Iya. Supaya kita ini kalau di dalam hal kondisi dalam negeri berbeda pendapat boleh. Tetapi kalau sudah sebicara bangsa Indonesia ya kita harus bersatu. Yang baik ya kita bilang baik, yang kurang kita bilang kurang. Sebagai koreksi. Ya. Karena kritikan ini juga butuh, negara itu butuh dikritik juga. Pemimpin semua jangan sampai anti kritik. Ya. Tuh. Oke lah kalau gitu. Sip. Itu Sekarang serba-serbi. selain Joe Biden ini kita apresiasi juga untuk orang di balik layar. Kalau berita yang keluar ini siapa orang di balik layar ini? Gala dinner yang luar biasa dari G20. Itu memang luar biasa. Karena anggarannya 674 miliar. Iya. Beda sama anggaran kita kemarin, Pak. Kalau 674 itu rasanya ya kan. Meskipun apa itu rasanya ya Pasti sukses. sukses lah, gampang lah. Iya toh? Karena Tapi juga perlu kreativitas juga. Kita akui juga kreativitas, ya kan? ya, itu luar biasa. Ya. Itu aset bangsa juga itu. Nah, gelaran seperti itu butuh pemikiran yang Ya. luar biasa juga. Meskipun kalau ada dananya itu lebih gampang. Lebih karena Kalau dananya suruh nyari sendiri dia yang pusing. Belum mikirin dana, belum mikirin mau dibikin apa? Ya, itu. Tapi itulah yang terjadi ya kan. Ya. Mudah-mudahan sukses selalu Untuk Indonesia lebih bisa baik ke depan ya. Betul. Oke, gitu aja Mas Oke, Budi. sip. Penuhin kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kita untuk Indonesia lebih lucu, untuk kita lebih lucu, karena semua akan lucu pada waktunya.